Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Amma ba'd. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali berjumpa dalam acara Kormaku, ya, kajian online Ramadan bersama Khair Ummah. Ya, meskipun alhamdulillah ini di studio sedang hujan, ya. Jadi alhamdulillah ini Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan keberkahannya, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian kita pada sore hari ini, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, ya, memberkahi dengan hujannya, ya, memberkahi juga dengan bulan Ramadannya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang insyaallah semoga kita tergolong ke dalam barisan umatnya, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara sekian banyak nikmat yang kemudian Allah berikan, ya, baik itu nikmat iman ataupun nikmat Islam, ya, ada di antaranya nikmat-nikmat yang kemudian bagi kita sebagai seorang muslim ada nikmat yang itu tidak bisa kita tawar, ya, ketetapannya sudah Allah tetapkan, ya, kemudian sudah Allah tentukan dan kita tidak bisa milih, ya. Di antaranya kenikmatan, ya, khususnya bagi kita yang sudah berumah tangga, bagi pemirsa yang mungkin sudah berumah tangga, ya, bagi ibu bapak orang tua yang memiliki anak, tentu ini sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa, ya. Anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang memang tidak bisa kemudian kita tentukan atau itu semata-mata Allah yang menentukan, ya. Bagaimana kemudian dari mulai sejak kandungan atau bahkan sebelum kandungan pun memang Allah lah yang kemudian menentukan, dan itu di luar kekuatan manusia, ya. Nah, ini sebuah nikmat yang sangat luar biasa, ya, dan hanya Allah yang kemudian menentukan kapan kemudian nikmat ini diberikan, ya. Baik ketika misalkan masih bujangan, masih sendiri, ya, ketika pun belum menemukan jodoh, maka ini Allah Subhanahu wa taala menentukan kapan momen yang tepat, kapan waktu yang pas, yang terbaik untuk kita, sehingga nikmat ini diberikan kepada yang benar-benar Allah tetapkan bahwa nikmat inilah nikmat yang pas buat kita, nikmat yang terbaik, ya, nikmat anak salah satunya, ya. Nah, ini kadang orang pengen tapi Allah tangguhkan, kadang orang nggak mau tapi kemudian Allah percepat, ya. Dan ini benar-benar yang namanya kenikmatan ini, ya, kenikmatan anak ini merupakan kenikmatan yang memang hak prerogatif sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Meskipun upaya ikhtiar sudah dilakukan, ketika Allah belum berkehendak, masya Allah, ya. Atau bahkan ketika yang sudah jadi sekali, ya, artinya sudah mengandung, sudah hamil, tetapi ketika Allah belum berkehendak mengkaruniakannya, maka Allah cabut kembali, ya. Dan ini merupakan sebuah kenikmatan, ya, yang kemudian hari ini sudah memiliki keturunan, ini wajib disyukuri, ya, wajib disyukuri. Dan bagi yang belum, ya, tetap bersabar, memohon kepada Allah, karena pasti Allah akan memberikannya di waktu yang menurut Allah itu tepat, ya, di waktu yang menurut Allah itu waktu yang terbaik, ya, dengan kondisi yang terbaik, sehingga tetap bersabar, ya, meskipun bisa jadi, ya, kalau misalkan hari ini menurut dokter begini begitu, ya, kita semua serahkan saja kepada Allah, ya. Di antara cobaan hidup, ya, salah satunya itu, ya, bisa jadi sudah menikah bertahun-tahun tapi kemudian belum dikaruniai anak, bersabarlah, ya, karena Allah tahu yang terbaik buat kita,
ya, tahu yang terbaik buat kita, sehingga ya kita serahkan semuanya kepada Allah. Nah, bagi yang sudah kemudian dikaruniai anak, ya ini bersyukur, ya, dan kita melakukan upaya-upaya yang kemudian mengantarkan supaya anugerah tersebut bisa menjadi ladang pahala buat kita, ya, bisa menjadi kemudian amal jariah buat kita, ya. Makanya diantara sekian banyak doa, ya, bagi mereka yang kemudian eh, menginginkan anak, ya, diantaranya meminta supaya anaknya itu soleh, ya. Soleh bil makna ya baik, ya. Jadi soleh itu mencakup ada 4 aspek, ya. Disebut soleh itu memiliki kebaikan, ya. Kebaikan yang pertama dari sisi fisik, ya, minta supaya sehat, ya. Kemudian yang kedua dari sisi sifat, memiliki sifat-sifat yang baik, ya. Kemudian juga dari sikap, ya, memiliki sikap-sikap yang baik. Dan tidak hanya itu, kemudian yang melengkapinya yang keempat adalah senantiasa dilandasi keinginan untuk beribadah kepada Allah, ya, dalam rangka meraih ridha Allah. Sehingga ya ini soleh ini, maka tidak salah kemudian ya kita berdoa memohon kepada Allah, ya, baik itu yang belum ataupun yang sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan ini, mintalah supaya anak itu soleh, gitu, ya. Soleh bukan hanya soleh yang kemudian sekedar soleh, namanya soleh bukan, ya, tetapi tadi, ya, dari sisi fisik sehat, ya, kemudian minta kepada Allah supaya sehat fisiknya, kemudian memiliki sifat-sifat yang sehat juga, sifat-sifat yang baik juga, dan juga kemudian memiliki sikap, ya, ada sifat ada sikap, ya. Secara perangai dia baik, dalam bersikap juga baik, ya. Dan juga yang paling penting tidak hanya sekedar baik dari aspek yang itu, ya. Yang paling penting itu ada sikap ihsan. Dalam setiap perbuatan baiknya semuanya dilandasi karena tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah sejatinya anak soleh yang kemudian kita harapkan. Anak soleh yang seharusnya ada dalam gambaran kita. Karena terkadang bisa jadi, ya, di antara kita bisa jadi ada yang belum tergambar soleh itu kayak gimana sih, gitu, ya. Berdoa menginginkan anak yang soleh, namun terkadang bingung anak yang soleh itu seperti apa. Sehingga inilah yang kemudian akhirnya berpengaruh terhadap tindakan-tindakan yang diambil, ya. Ketika misalkan orang tua ingin anaknya soleh sementara tidak pernah tergambar, ya, solehnya itu seperti apa, akhirnya dari sisi sikap-sikap atau tindakan-tindakan kausalitasnya itu tidak mencerminkan atau tidak mengarah pada kausalitas kesuksesan kesolehan itu, ya. Jadi terkadang pengen nih anaknya soleh, ya, pengen anak yang soleh soleha, gitu, tapi terkadang nggak tergambar yang soleh itu yang seperti apa, ya. Makanya nah ini ciri-ciri soleh itu diantaranya tadi 4, ya. Dari sisi fisiknya mudah-mudahan, ya, kita berdoa fisiknya sehat kan, gitu, ya. Kemudian dari sisi sifatnya memiliki sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat, ya. Kemudian dari sikap bagaimana dia berbuat juga baik, dan tidak hanya itu, yang keempat adalah dia terikat, dia hanya kemudian dilandasi setiap sikap perbuatannya, landasannya adalah Allah, landasannya adalah ridho Allah, senantiasa terikat dengan itu. Itulah ciri anak yang soleh, ya. Sehingga kalau itu semua sudah terimpun, insya Allah itu kita memiliki anak yang soleh. Setiap kali dia bertindak itu ada landasannya karena keimanan, ketakwaan, dan juga bertujuan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu diketahui khususnya bagi orang tua yang sudah memiliki anak dan ingin anaknya soleh, ataupun orang tua yang kemudian belum, ya, memiliki anak, ya, sama, ya, harus dipahamkan, harus ditanamkan dalam diri kita, ya, supaya ya memiliki, ya, dianugerahi anak yang soleh, yang setiap aktivitasnya senantiasa dilandasi karena keimanan kepada Allah, ya, gitu. Sehingga ketika itu sudah muncul, keinginan itu sudah muncul, niat itu sudah muncul di benak orang tua, maka berikutnya adalah menjadikan atau mengarahkan anak-anak kita itu sejalan dengan apa yang kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu
wa taala. Ya, dididik dengan didikan yang kemudian sama, meraih ridho Allah gitu. Diajari di rumah, dipahamkan ya untuk menjadi seorang muslim yang hanya kemudian ridho Allah yang menjadi satu-satunya tujuan. Ya, begitupun ketika memilih sekolah, ya. Memilih sekolah pun landasannya adalah bagaimana menyekolahkan anak yang bisa mengantarkan kepada ridho Allah, yang bisa mengajarkan pada ridho Allah. Ya. Kalau kita lihat fenomena sekarang, masya Allah, ya, sekolah ya dari karena sistem yang melandasinya itu adalah bukan landasannya Islam, tapi yang menjadi landasan dalam pendidikan itu adalah kapitalisme, ya. Sementara kapitalisme itu identik dengan untung dan rugi, ya, sehingga dalam menyekolahkan pun, ya, atau membuat sekolah atau memberikan pendidikan pun ada perhitungan yang dihitung adalah untung dan rugi. Ya, ketika mendirikan sekolah yang dihitung untung dan rugi. Ya, ketika misalkan menerima siswa baru yang dihitung adalah untung dan rugi. Begitupun ketika mencetak lulusan, ya, nggak sedikit kemudian sekolah berpikirnya adalah untung dan rugi. Ya, merasa rugi kemudian tidak meluluskan anak didiknya. Ya, akan menjadi sesuatu yang merugikan. Sehingga dilakukanlah praktek-praktek curang hanya sekedar untuk meluluskan anak-anak. Anak didik yang ada di sekolah itu. Nah, ini sebuah fenomena hari ini. Ya, bagaimana sistem ini kemudian mencetak ya, generasi-generasi yang kemudian, masya Allah. Ya, tema pada hari ini mengangkat ideologi kapitalisme melahirkan generasi sampah. Kita bisa lihat. Kenapa kemudian dibilang generasi sampah? Karena jauh sekali dengan kemudian yang ada di dalam Islam. Ya. Banyak orang tua hari ini yang menginginkan anaknya soleh, yang berdoa supaya anaknya dijadikan anak yang soleh, namun karena kemudian pilihannya tidak tepat, menyekolahkan di tempat yang tidak tepat, itu lantas bukan menjadi anak yang soleh seperti yang didamakan. Ya, karena hari ini pendidikan kita nggak bisa menutup diri, kita tidak bisa menutup mata, tidak bisa kemudian menutup telinga kita, ya, melihat hasil dari pendidikan dari ideologi kapitalisme ini. Itu benar-benar yang dipikirkan adalah untung dan rugi. Ya. Bagaimana kemudian seorang pemuda, ya, itu sempat kemarin ramai kan, ya, menjadikan istilahnya sampah, ya, dijadikan mainan yang kemudian tidak lantas yang ada di pikirannya adalah bagaimana itu menguntungkan bagi dirinya. Nah, inilah salah satu hasil didikan dari ideologi kapitalisme. Yang ada di dalam benaknya itu adalah untung dan rugi. Ya, untung dan rugi, sesuatu yang menguntungkan atau merugikan. Ya, sudah tidak ada lagi kemudian rasa peduli. Ya, nggak peduli orang lain seperti apa, yang nggak peduli, nggak ada rasa peduli bagaimana kemudian perasaan orang lain. Ya, inilah kapitalisme. Karena kapitalisme itu hanya mendidik individu, ya, mendidik individu supaya menjadi generasi yang kemudian serba materi. Kebahagiaannya hanya ada pada materi. Itulah ideologi kapitalisme. Ya, menanamkan kepada individu untuk bagaimana dia bisa meraih materi sebanyak-banyaknya dan dia menjadikan kebahagiaan dari materi itu. Ya. Nah, ini yang sangat masya Allah, ya, yang sangat miris. Ya. Jadi ketika orang lain terzolimi dia merasa senang, tidak ada rasa peduli. Yang penting bahagia buat dirinya, nggak peduli orang lain bahagia atau enggak. Inilah generasi yang kemudian dicetak oleh kapitalisme. Nah, sehingga ketika kita menginginkan anak yang soleh, ya, pelajari dulu, ya, pelajarilah atau kemudian searching, ya, atau cari-cari sekolah yang memang bisa mengantarkan mendidik anaknya soleh. Ya, kalau sekolah umum, masya Allah, nggak ada istilahnya sekolah umum yang memang, ya, khususnya sekolah yang lahir dari ideologi kapitalisme ini dengan tujuan menjadikan anak yang soleh. Ya, pelajaran agamanya aja ya segitu. Bagaimana kemudian anak bisa soleh, ya, kalau kemudian dari sisi agamanya saja, ya, pendidikan yang diberikan itu sangat minimalis, ya, sangat minimalis, bahkan diposisikan lebih rendah dari pelajaran-pelajaran yang lain. Ya.
Nah, oleh karena itu ya mohon ya kepada orang tua khususnya yang sudah dianugerahi anak oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk mari kita sama-sama tanamkan ya. Mari kita jadikan anugerah yang Allah berikan itu benar-benar bisa mengantarkan kita pada ridho Allah. Ya, anak yang kemudian Allah titipkan, anak yang kemudian Allah amanahkan kepada kita, jangan sampai kemudian disia-siakan. Jangan sampai kemudian itu menjadi korban ya dari ideologi yang hari ini sedang mencengkram negeri ini. Ya, ideologi yang sejatinya memang akan hancur, namun pada waktunya hari ini ideologi itu masih berusaha untuk berdiri. Ya, di tengah kehancurannya, di tengah kerapuhannya. Ya, sehingga perlu upaya ya. Jadi ana di sini mengajak mudah-mudahan kepada orang tua sekalian yang menonton acara ini ya, untuk sama-sama membulatkan tekad, membulatkan visi misi untuk anaknya khususnya. Ya, semata berharap tidak hanya kemudian berdoa ya supaya anaknya soleh, tapi juga kemudian menempuh ya, menempuh jalan yang bisa menjadikan anak itu soleh gitu. Ya, tidak lantas mencukupkan diri dengan berdoa, ya, tidak lantas mencukupkan diri dengan memohon kepada Allah siang dan malam, tapi dari sisi kausalitasnya juga ditempuh. Ya, kausalitas sebab akibat yang mengantarkan anak menjadi soleh itu jadi tempuh. Pilihlah sekolah-sekolah yang memang bisa mendidik mereka menjadi anak yang soleh. Ya, menjadi anak yang soleh. Pilihlah guru-guru yang kemudian bisa mengajak mereka untuk menjadi soleh. Ya. Apalah guna ketika kita memilih misalkan guru yang mempunyai gelar atau pangkat yang tinggi tapi kemudian tidak bisa mensolehkan. Ya. Bukan itu. Ya. Tapi carilah guru-guru yang memang bisa gitu. Ya, bisa kemudian mensolehkan ya. Lebih jauhnya lagi ya, jangan berpangku pada guru ya, tapi diberikan teladan oleh orang tua ya, bagaimana kemudian solehnya itu diberikan contoh ya. Karena ya mau tidak mau ya, kadang anak pun melihat bagaimana kemudian orang tuanya. Sebagian anak melihat bagaimana orang tuanya, mencontoh orang tuanya soleh ya. Ada juga memang sebagian ya anaknya juga berbeda dari orang. Semua itu memang untuk hasil itu diserahkan kepada Allah. Karena yang namanya hidayah ya, hidayah untuk menjadi soleh khususnya itu memang semuanya di tangan Allah. Ya. Ada di tangan Allah. Sehebat apapun pendidikan, jika memang hidayah Allah itu belum turun, ya tidak gitu. Yaitu terkait hidayah tentu itu pun kita doakan, kita mintakan, namun dari sisi kausalitas kita berusaha supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh ya, anak-anak yang kemudian lebih peka, lebih peduli ya. Jadi dari sisi fisik soleh, bagus ya, sehat ya, dia peduli dengan kondisi fisiknya, dia tidak merusak kondisi fisiknya, itulah anak yang soleh ya. Dia begitu menghargai dirinya sendiri, dia begitu menghargai fisiknya, dan itu memang harus kita berikan contoh ya. Tidak kemudian merusak fisik ya dengan hal-hal yang kemudian ya bisa merusak ya, apakah itu dengan narkoba, apakah itu kemudian dengan minuman keras ya, ataupun dengan rokok ya, atau bahkan dengan hal yang lain yang memang itu bisa merusak fisik. Maka orang yang soleh, anak yang soleh, berilah pendidikan baik itu oleh guru ataupun oleh orang tua khususnya ya, supaya dia bisa menghargai, dia bisa kemudian merawat dirinya sendiri ya. Yang kemudian yang kedua, memiliki sifat yang baik ya. Nah, sifat ini ya harus ditanamkan, harus diajarkan, bahwa sifat-sifat yang baik itu diberikan pengajaran, diceritakan bagaimana kemudian sifat-sifat Rasulullah ya, bagaimana kemudian akhlak-akhlak Rasulullah, sifat-sifat baiknya ditanamkan gitu. Dan itu akan lebih mengena jika kemudian ditanamkan oleh orang tua, kemudian orang tua pun mencontohkan. Sifat jujur, sifat amanah, itu ditanamkan dari awal. Ya, bahkan dari kecil, ya. Ini kadang ya fenomena hari ini menginginkan anak yang jujur tapi tidak pernah kemudian diajari jujur. Ya. Anaknya pengen nurut, ditakut-takutin kan. Ya. Itu masih kecil aja udah ditakut-takutin. Ya, supaya nurut, padahal ya tidak seperti itu ya. Jangan kemudian kebohongan itu kita menginginkan anak yang jujur tapi kemudian sejak kecil
Ya, kita tanamkan kebohongan, sifat-sifat yang kemudian buruk. Kita menginginkan anak kita lemah lembut, ya, tapi kemudian dari sisi bahasa kita kasar. Ya, nah ini sesuatu yang bertolak belakang. Sehingga sifat-sifat itu, ya, sifat-sifat yang kemudian ingin dimiliki oleh anak-anak kita, tentu, ya, kita harus kemudian menanamkannya, mendidiknya itu sejak kecil, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah sikap, ya. Jadi ditunjukkan sikap-sikap yang baik itu seperti apa, ya, perbuatan-perbuatan yang baik itu seperti apa, ya, sehingga dalam berbuatnya pun anak kita sudah tergambar memiliki sikap yang baik itu seperti apa, sikap peduli terhadap sesama, ya, merasakan apa yang kemudian dirasakan oleh orang lain. Jika orang lain sakit, dia pun merasakan sakit. Jika orang lain senang, dia pun merasakan senang. Tidak ada iri, ya, tidak ada dengki, tidak ada dendam. Dan itu dicontohkan oleh orang tua, gitu. Sikap-sikap seperti itu dicontohkan oleh orang tua. Marah orang tua, ya, dalam kondisi apa, ya, kemudian berkasih sayangnya orang tua, lemah lembutnya orang tua itu diberikan, ya, diberikan gambaran, gitu. Sehingga nah ini dalam mencapai atau meraih tujuan menjadikan anak yang soleh memang banyak elemen yang perlu kemudian berpengaruh, ya, perlu dikondisikan, ya, karena mencetak orang-orang yang soleh ini banyak faktor yang kemudian harus mengkondisikan benar-benar soleh. Dan yang paling penting itu memang ada di orang tua, ada di keluarga, ya. Untuk memberikan gambaran yang soleh itu ada di keluarga. Kalau sudah terbina, kalau sudah terbentuk, kalau sudah terpola di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, ya, atau dengan orang tuanya, maka insya Allah ini akan mudah, ya, insya Allah, gitu. Ya, meskipun terkadang di rumah sudah dikondisikan, karena di luar ternyata, ya, tidak terkondisikan untuk menjadi soleh, ya kadang ke bawah, ya, kadang seolah anak memiliki kepribadian ganda, di rumah soleh tapi begitu keluar, ya Allah, kan gitu, ya. Nah ini juga perlu, ya, memilih lingkungan yang tepat untuk anak, ya, lingkungan yang tepat, lingkungan tempat dia tumbuh, karena anak pun akan terpengaruh oleh lingkungannya. Kita menginginkan anak yang soleh sementara lingkungan yang ada itu enggak soleh, maka pilihannya, ya, kita rubah lingkungannya menjadi soleh, atau anak kita yang jangan kemudian dibiarkan di lingkungan yang soleh itu, ya. Karena kalau kita biarkan, ya sama saja kita melepaskan apa yang kemudian seolah melepaskan anak kambing di tengah gerombolan serigala, gitu, ya. Ketika lingkungannya sudah tahu lingkungannya ini nggak bagus, sudah tahu lingkungannya ini jelek, lingkungannya tidak mendorong kepada kesolehan, nanti kemudian kita biarkan di sana. Nah ini hati-hati. Ini merupakan kemudian yang bisa berpengaruh, ya, terhadap anak, terhadap kesolehan anak. Ya, jangan kemudian salahkan yang lain ketika memang kita mengizinkan anak kita berada di lingkungan yang tidak soleh. Ya. Dan lingkungan ini sekarang ini ada dua, kan gitu. Ada lingkungan secara real di masyarakat, ada lingkungan secara di dunia maya. Kalau di masyarakat, insya Allah masih kita bisa kontrol. Dia bergaul dengan siapa aja, temannya siapa aja. Tapi kalau sudah di dunia maya, masya Allah. Nah ini tantangan kita hari ini, tantangan orang tua hari ini. Ketika menginginkan anak yang soleh dan mencoba untuk menempuh jalan-jalan yang kemudian bisa mengantarkan kepada kesolehan, ya, tapi tantangannya itu masya Allah untuk hari ini, ya. Jadi ternyata wah luar biasa, ya. Tidak hanya sekedar tadi sekolah, kita harus memilih sekolah yang bisa mengantarkan kesolehan, lingkungannya pun, ya. Karena bisa jadi kita sudah memilih sekolah, ada sekolah yang kemudian bisa mensolehkan, tapi ternyata lingkungannya tidak bisa mensolehkan. Nah ini juga hati-hati, ya. Sehingga dalam upaya kemudian mewujudkan, ya, keinginan memiliki anak yang soleh ini, kita benar-benar menempuh kausalitas, ya, sebab yang kemudian bisa mengantarkan anak itu menjadi soleh. Pilihlah lingkungannya yang baik, ya. Didik dengan yang baik, berikan contoh yang baik, kemudian di lingkungan yang baik. Mau itu lingkungan yang sifatnya real, nyata, ya, di masyarakat, ataupun dalam dunia
maya ya, di media sosial dan lain sebagainya, itu juga harus perlu dikondisikan. Jangan sampai kemudian dia bergaul dengan yang kemudian bisa menjauhkan dia dari kesolehan. Ya, kemudian tadi pendidikan, ya, carilah sekolah-sekolah, dan lebih jauhnya lagi, jika memang ingin yang revolusioner, ya tiada lain selain diterapkan aturan Islam. Ya, kalau kondisi sekarang, ya, dengan memilih, yaitu sifatnya solusi-solusi yang memang bisa alternatif untuk hari ini, anak kita hari ini, ya. Tapi kalau untuk solusi jangka panjangnya, ya tidak ada cara lain selain diterapkannya ideologi Islam, ya, mencabut ideologi kapitalisme kemudian diganti oleh Islam, insya Allah, ya, karena Islam itu begitu apa istilahnya, mengedepankan pendidikan, begitu memperhatikan pendidikan, ya. Jadi pendidikan dalam Islam itu sangat-sangat diperhatikan, diprioritaskan, ya. Bahkan masya Allah, ya, Rasulullah SAW itu mencontohkan hal yang sangat luar biasa terkait pendidikan, terkait pentingnya pendidikan, ya. Kalau peran orang tua sudah jelas, ya, karena peran istri salah satunya, ya, peran ibu salah satunya, itu kan hakikat seorang ibu itu adalah madrasatul ula, madrasah pertama, ya. Tapi kebijakan negara pun masya Allah, ya, itu ketika perang Badar, ya, ada beberapa tahanan dari perang Badar yang kemudian cara menebusnya itu sangat unik, kan gitu. Ya, mereka akan dibebaskan jika sudah mengajari 10 anak kaum muslimin baca tulis. Nah, ini sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Begitu memperhatikannya negara untuk pendidikan ini, dan bukan hanya menjadikan manusia itu cerdas gitu. Jadi orientasi dalam Islam itu bukan mendidik anak menjadi cerdas, bukan mengkondisikan masyarakat menjadi cerdas, ya. Tapi mengkondisikan masyarakat, mengkondisikan pendidikan dan sebagainya itu adalah mengkondisikannya supaya soleh, ya. Mereka berbuat baik dan kebaikannya didasari karena kesadaran akan hubungannya dengan Allah, bukan hanya sekedar baik, bukan hanya sekedar sopan, bukan hanya sekedar beradab, ya, tapi lebih jauhnya kebaikannya, keberadabannya, ya, semua landasannya karena kesadaran akan hubungannya dengan Allah, sehingga akan terciptalah negeri yang benar-benar penuh dengan rahmat, ya, negeri yang benar-benar akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini, ya, anak mengajak, ya, kepada pemirsa sekalian, ya, selain tadi tetap, ya, doa, ya. Jadi bukan berarti kemudian meninggalkan doa tetap, tapi tidak mencukupkan di doa, ya. Kesolehan itu ada istilahnya, kita perlu menempuh jalan-jalan, ya, atau perlu menempuh kausalitas supaya hidayah menjadi soleh itu ada, ya. Baik itu solusi atau sikap-sikap yang diambil, langkah-langkah yang diambil dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang gitu. Ya, kalau dalam jangka pendek, ya tadi, ya, orang tua berusaha mensolehkan diri, ya, menggali bagaimana menjadi orang tua yang soleh, ya. Kemudian pilihlah lingkungan-lingkungan yang kemudian bisa mengantarkan anak kita menjadi anak yang soleh, ya. Kemudian carilah institusi pendidikan yang memang bertujuan untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh, ya, gitu. Dan lebih jauhnya lagi, ya, tidak hanya institusi pendidikannya, tapi institusi negara juga kita dorong, kita pahamkan, kita ajak, ya, supaya apa? Supaya mau kemudian berasaskan Islam, ya. Sehingga kalau sudah negara yang kemudian mengambil, ya, kebijakan, semua landasan kebijakannya adalah landasan Islam, maka masya Allah, insya Allah, ya, tidak akan ada ceritanya generasi sampah, ya, generasi yang masya Allah kalau lihat hari ini itu sungguh miris lah, ya. Udah kepedulian terhadap orang lain memang nggak ada, ya. Kepedulian terhadap orang lain itu sudah tidak muncul. Dia peduli terhadap sesama itu udah nggak ada, ya. Bahkan peduli kepada dirinya sendiri pun masya Allah, dia udah nggak peduli lagi. Dirinya mau kayak gimana, dirinya mau seperti apa, udah nggak peduli. Apalagi mempedulikan orang lain, mempedulikan manusia yang lain. Kalau sudah seperti ini, maka tunggu saja kehancuran,
Ya, generasi berikutnya kalau generasinya seperti sekarang tetap seperti itu, tidak ada upaya untuk memperbaiki generasi, maka prediksi kalau misalkan Indonesia 10 tahun 20 tahun ke depan itu bubar itu memang betul. Ya, kalau misalkan tidak ada upaya untuk merubah gitu. Ya, atau misalkan upaya justru memang upaya mengarahkan ke sana, upaya menghancurkan ke sana, ya. Maka kalau upayanya memang upaya menghancurkan ke sana ya sudah, ya. Gitu. Upayanya untuk menghancurkan Indonesia NKRI ya sudah. Dengan pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, yang aneh kan gitu. Ya. Di tengah kondisi virus, ya, bukannya berjibaku untuk menyelamatkan warganya, ini malah berjibaku untuk Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Ya. Benar-benar kita hari ini dari sisi pendidikan seperti itu, ya, dihilangkan rasa kepedulian, ya, bahkan tidak ada rasa empati, ya, simpati apalagi, ya. Yang ada adalah bagaimana individu itu bisa selamat, bagaimana individu itu bisa sehat, bisa bahagia, hanya itu. Ya, maka sudah saatnya kemudian ya kita campakkan, kita tinggalkan, kita ganti, kita dakwahkan Islam. Ya, ganti ideologi kapitalisme yang sedang mencengkram ini dengan ideologi Islam. Pahamkan anak-anak kita dengan Islam. Jadikan mereka berideologi Islam. Ya, nggak peduli mungkin dia dibully, ya, karena apa, soalim dan lain sebagainya, nggak masalah. Yang penting generasi khususnya anak kita, ya, jangan sampai kemudian menjadi memiliki andil, ya, memiliki andil untuk menghancurkan bangsa ini, tidak. Tapi kita mudah-mudahan dengan adanya anak kita memiliki anak yang soleh, kita tempuh jalan-jalan supaya dia soleh, dan mudah-mudahan ketika dia sudah menjadi soleh, ya, dia bisa mengajak teman-temannya, dia bisa mengajak generasi-generasi seangkatannya untuk sama-sama menjadi anak yang soleh, menjadi individu yang soleh. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, tidak terasa waktu sudah semakin dekat, ya, kepada waktu berbuka, ya, khususnya di Sumedang, ya. Mungkin di akhir, ya, sekali lagi Ana mengajak, ya, kepada pemirsa sekalian, ya, untuk mari kita sama-sama yang ya tadi, ya, kembali lagi yang sudah dikaruniai anak, ya, kemudian manfaatkan atau jalankan amanah dengan sebaik-baiknya, yang belum tetap bersabar, ya, karena Allah pasti tahu yang terbaik, ya, tapi jangan sampai kemudian tidak diniatkan. Niat harus tetap ada, keinginan harus tetap ada, doa dan harapan juga tetap dipanjatkan. Kemudian yang belum, ya, belum menikah pun ya sama, ya, niatkan ya semata untuk mencari ridha Allah apapun itu, ya. Jadi kalaupun masih bujangan, masih lajang, ya niatkan semata dalam rangka meraih ridho Allah. Jangan terpikir untuk kemudian melakukan maksiat. Ya, yang sudah, ya mari kita maksimalkan. Ya, pilihlah tempat-tempat yang bisa mengantarkan atau upaya-upaya, lakukanlah upaya-upaya yang bisa menjadikan anak kita soleh. Ya, jangan kemudian karena satu dan lain hal kemudian kita menjerumuskan anak kita. Ya, karena misalkan anak kita pengen sekolah di sini, dia cocok di sini dan sebagainya, ya, namun karena landasannya adalah kapitalisme dan tidak kemudian menjadikan anak kita soleh, ya sebaiknya jangan sekolahkan dia meskipun dia serak di sana, ingin di sana dan sebagainya. Kalau tidak mengantarkan pada kesolehan, segera pindahkan, segera cabut. Ya, jangan paksakan dia di lingkungan yang kemudian justru bisa mengancam kesolehannya, bisa menghilangkan kesolehannya, ya. Nah, itu dan lebih jauhnya mari kita sama-sama kemudian, ya, mudah-mudahan, ya, negara kita pun, ya, negara kita kemudian mengambil Islam, ya, sebagai ideologinya, ya, ideologi dalam segala aspeknya, ya, Islam dalam segala aspeknya, tidak hanya dalam aspek pendidikan dan lain sebagainya, ya, sehingga mudah-mudahan, ya, kesolehan yang kemudian kita dambakan pada anak-anak kita itu bisa terwujud sempurna. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Sekian yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Mohon maaf, ya, bila pada penuturannya ada yang kurang berkenan, ya, ada kata-kata yang kurang pas dan kurang tepat.
atau di pertemuan-pertemuan sebelumnya barangkali ada hal-hal yang kemudian tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Ya, sekian yang bisa Anda sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.